dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun Rabbi fala taj'alni fil qawmil zalimin wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah nahnu a'lamu bima yasifun وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat PKV TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Samyono dalam program acara Wisata Kolbu edisi yang ke-12 atau episode yang ke-12. Alhamdulillah pemirsa, sahabat PKV TV Inspirasi Umat, bahwa pada kali ini telah ada di samping saya Ustadz Faisal Kuhni yang beliau akan membahas tentang tema di bawah naungan Al-Quran. Baiklah pemirsa, sahabat PKV TV Inspirasi Umat, mari sama-sama kita dengarkan kajian dari Ustadz Faisal Kuhni. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Sahabat PKPU TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu di bawah naungan Al-Quran atau fi zilalil Quran. Sahabat PKPU TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup di bawah naungan Al-Quran, kata Ustadz Said Qutb, adalah sebuah kenikmatan. Sebuah kenikmatan yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menikmatinya. Satu kenikmatan yang akan memberkahi umur kita, yang akan memberkahi usia kita, yang akan memberkahi kehidupan kita.
Ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat PKPU TV, Al-Quran. Apa sih itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalamullah al-munazzal ala Muhammad biwasitati Jibril. Perkataan Allah yang turun kepada Muhammad melalui Jibril alaihissalam. Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Kenapa Al-Quran disebut dengan bacaan yang sempurna? Karena tidak ada kitab yang dibaca oleh seluruh orang dan dari seluruh tingkatan usia, dari anak-anak sampai orang tua, mereka membaca Al-Quran. Dan tidak ada kitab yang dibaca oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quran. Saya kira pemirsa yang dimuliakan Allah tidak mau membaca sebuah buku yang Anda tidak mengerti artinya. Tapi Al-Quran, kenapa Anda mau baca? Karena ada keyakinan bahwa kita mendapatkan pahala dengan membacanya. Dan tidak ada kitab yang dihafal oleh orang yang tidak mengerti artinya kecuali Al-Quranul Karim. Ustadz Yusuf Al-Qaradawi pada suatu hari pernah datang ke Pakistan dan menemui seorang anak yang hafal Al-Quran. Anak ini begitu hafal sampai seperti kaset keluar dari mulutnya. Ketika ditanya oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, "Mas muka, siapa namamu?" Anak ini tidak bisa menjawab. Subhanallah, dia tidak mengerti bahasa Arab tapi dia hafal Al-Quran. Dan tidak ada kitab yang seseorang dapat membacanya tapi tidak dapat menulisnya kecuali Al-Quranul Karim. Hadirin mungkin bisa baca surat Al-Fatihah, hafal surat Al-Ikhlas, tapi belum tentu bisa menulisnya dengan bahasa Arab. Dan tidak ada kitab yang tertulis di mana dia turun, apakah dia di Mekah atau di Madinah, kecuali Al-Quran. Dan tidak ada kitab yang diatur cara membacanya secara rumit, secara detail, kecuali Al-Quranul Karim. Itulah dia, Al-Quran, bacaan yang sempurna. Karenanya kita harus hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat PKPU TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan hidup di bawah naungan Al-Quran? Hidup di bawah naungan Al-Quran, atau orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran adalah orang yang pertama, dia membaca Al-Quran. Jadi kalau seseorang mengaku dia hidup di bawah naungan Al-Quran tapi dia nggak baca Quran, berarti dia tidak hidup di bawah naungan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka membacanya dengan sebaik-baiknya, mereka itulah orang yang beriman kepada Al-Quran. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka seindah-indahnya hidup adalah ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan segelap-gelapnya hidup adalah ketika kita berlepas dari Al-Quranul Karim. Ikhwatal iman rahimakumullah, maka marilah jadikan Al-Quran bacaan harian kita. Misalnya kita beralasan, oh saya belum lancar membaca Al-Quran. Itu bukan alasan. Kenapa? Karena tidak lancar membaca Al-Quran pun mendapatkan pahala. Rasulullah mengatakan, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang baca Quran dan pandai dalam membacanya, mereka bersama para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ta'u fihi wa huwa 'alai syaq falahu ajrani. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, mereka mendapatkan 2 pahala. Jadi sulit baca Quran, tetap dapat pahala.
tidak bisa baca Quran, terbata-bata dalam bacanya, tetap mendapatkan pahala. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi hiasan di rumah kita. Karena saya sering mengatakan dalam beberapa ceramah saya, kalau beli Quran itu jangan yang mahal-mahal. Beli Quran sampai 1 juta misalnya. Nanti mau bacanya sayang, takut jelek Qurannya, ya kan? Takut rusak Qurannya. Jangan baca, nanti rusak. Justru Quran itu untuk dibaca. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Yang belum punya Quran, beli Quran. Nauzubillah sampai kita nggak punya Quran. Ya, bulan Ramadan adalah bulan di mana kita meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Imam Syafi'i di dalam bulan Ramadan 60 kali menghatamkan Al-Quran. Masya Allah, 60 kali. Kita bisa 1 saja sudah alhamdulillah. Utsman bin Affan radhiyallahu an dalam bulan Ramadan setiap hari menghatamkan Al-Quran. Bahkan ada sahabat Nabi Amr bin As, ketika itu dia ingin menghatamkan Al-Quran setiap hari, dan bahkan dia ingin menawarkan lebih cepat dari itu, tetapi Rasulullah SAW menahannya. Rasulullah mengatakan, cukup 3 hari kau hatamkan Quran. Karena kenapa? Karena khawatir kalau terlalu cepat tidak memahaminya dengan baik. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an lil ashabi. Baca Quran karena sungguhnya Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Puasa dan Al-Quran itulah yang akan memberikan syafaat buat kita semua. Jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, Utsman bin Affan radhiyallahu an mengungkapkan satu perkataan yang sangat indah sekali. Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran. Jadi kalau kita baca Quran sebentar ngantuk, kita baca Quran sebentar taruh, lebih asyik kita dengan BlackBerry kita, mungkin lebih asyik kita dengan gadget kita. Itu namanya masih ada kekotoran dalam hati kita. Jadi kalau orang yang hatinya bersih, kata Utsman bin Affan, nggak pernah kenyang dengan Al-Quranul Karim. Terus menerus, ya, dia ingin mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Nggak pengen berhenti baca Quran. Karena Quran itu, kata Ustadz Abdullah Ad-Darraj, itu seperti berlian yang memiliki sisi-sisi yang banyak. Sehingga setiap misalnya kita baca Al-Fatihah hari ini, kalau kita renungkan, itu akan berbeda kalau kita baca Al-Fatihah besok. Ya. Kita baca besoknya lagi, beda lagi perasaan kita. Kalau kita benar-benar merenungi, ya, Al-Quranul Karim. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Maka terimalah hidangan Allah itu sekuat dan kemampuan kalian. Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang terang, obat yang bermanfaat. Makanya Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Ya. Kami menurunkan Al-Quran yang dimana Al-Quran itu menjadi penyembuh, ya, sebagai obat, ya. Makanya kalau kita baca Quran, insyaallah, ya, akan ada kesembuhan, ya, dalam hati-hati kita. Kemudian dilanjutkan lagi, terpilihlah orang-orang yang berpegang teguh dengannya, keselamatan bagi yang mengikutinya. Jika akan menyimpang maka diluruskan, tidak terputus keajaibannya, tidak lapuk karena banyak diulang. Jadi Quran gak lapuk karena banyak diulang. Baca, karena Allah akan memberikan pahala bacaan kalian setiap huruf 10 kebaikan. Bayangkan, setiap huruf 10 kebaikan. Kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi alif itu huruf, lam itu huruf, mim itu huruf. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim. Baik, kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini.
Madrasah abdi gentengna bala locor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos ngabangun madrasah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Baiklah pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, masih dengan tema kita kali ini tentang di bawah naungan Al-Quran dengan saya Samiono, dan insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Faisal Kuni. Silakan Ustadz dilanjutkan. Ya, kita ya. Baik. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah, sahabat PKPU TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang dimaksud dengan hidup di bawah naungan Al-Quran, siapa mereka yang hidup di bawah naungan Al-Quran adalah orang yang at-tadabbur, ya, orang yang mentadaburi Al-Quran. Jadi coba kita tidak hanya membaca Al-Quran, coba kita tadaburi Al-Quran. Coba kita sehari itu baca Al-Quran dengan terjemahannya. Itu cara mentadaburi. Jadi jangan cuma baca teks Arabnya, tapi coba baca terjemahannya untuk coba kita mentadaburi Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka masih ada aqfal? Aqfal itu dari qufal. Qufal itu artinya belenggu. Jadi kalau kita nggak bisa mentadaburi Al-Qur'an atau enggan mentadaburi Al-Qur'an, berarti di hati kita masih ada gembok-gemboknya. Masih ada belenggu-belenggunya, sehingga kita tidak bisa mentadaburi Al-Qur'an. Coba ajak Quran berbicara, kata Imam Ali. Istantiqil Quran, ajak Quran bicara. Gimana ngajak Quran bicara? Misalnya kalau ada ayat-ayat rahmat, itu kita minta sama Allah. Misalnya kita baca ada ayat-ayat tentang surga, kita minta kepada Allah. Nas'aluka. Ya Allah. Ya. Diseringin dengan doa. Ya, diringin dengan doa. Kalau kita baca ayat-ayat azab, berlindung. Kita berlindung, ya kan? Ada ayat-ayat sajadah, kita sujud. Jadi nggak hanya sekedar baca, tapi ada dialog dengan Al-Quran. Itulah tadabbur dengan Al-Quran. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Tentang Al-Quran, Ustaz. Kita kan butuh namanya stimulan, Ustaz, ya. Bagi kita masyarakat mungkin yang enggan untuk baca Al-Quran. Yang saya mau tanyakan tentang fadilah atau keutamaan ketika kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita semangat gitu, Ustaz. Ya tentunya khotaliman rahimakumullah, jelas tadi ya kan yang dikatakan oleh Rasulullah, pahalanya itu 1 huruf 10 kebaikan. Ya kan, jelas. Jadi benar-benar Allah memperhitungkan bacaan kita. Selain itu juga ada ketenangan ketika kita membaca Al-Quran, akan hadir ketenangan. Beda tuh orang yang sering baca Quran dengan orang yang tidak pernah baca Quran, itu beda. Maka kata Nabi, innal ladzi laisa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Orang yang mulutnya enggak ada bacaan Quran itu kayak rumah rusak. Nah, mungkin Mas Samiono bisa membayangkan bagaimana rumah rusak itu kan? Enggak ada pintunya mungkin, temboknya juga mungkin reot, kumuh gitu kan. Binatang gampang masuk. Nah, itulah perumpamaan orang yang gak pernah baca Quran. Orang yang di mulutnya gak ada bacaan Quran gampang dirasuki. Tapi ketika seorang membaca Al-Quran, ada ketenangan, daya tahan tubuhnya juga kuat, ya. Lebih kuat gitu kan, dibandingkan orang-orang yang tidak baca Quran. Seperti tadi Ustaz katakan, ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Betul. Sebagai obat, ya Ustaz. Iya, sebagai obat. Bahkan ada sebuah penelitian ya di Amerika Serikat,
Ada seseorang yang terkena penyakit jantung, kemudian mereka didengarkan Al-Quran. Ada yang beriman, ada yang muslim, ada yang non muslim, semua mereka didengarkan. Ternyata setelah mereka didengarkan Al-Quran, ada pengaruh. Mereka lebih sehat, walaupun mereka yang nggak beriman. Itulah kemujizatan Al-Quran, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang tidak beriman pun itu ada pengaruhnya. Subhanallah. Iya. Bahkan sampai tumbuh-tumbuhan pun ada pengaruhnya. Di Mesir, ya. Di Mesir itu pernah ada sebuah riset, ada tanaman, ada dua tanaman. Tanaman yang satu, dua tanaman ini diurus dengan baik, diberi air, pupuk. Tapi satu tanaman dibacain Quran, satu tanaman lagi diucapkan kata-kata yang buruk. Ternyata tanaman yang diucapkan, yang dilontarkan kata-kata yang buruk itu nggak lama mati. Tapi tanaman yang dibacain Quran dia subur. Iya. Bermanfaat untuk manusia dan juga untuk makhluk yang lain. Untuk makhluk lain juga sangat bermanfaat. Subhanallah. Ya. Nah, apalagi kita sebagai makhluk, ya, kalau kita bisa mentadaburi Al-Quran, itu benar-benar sangat bermanfaat. Ya. Orang-orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, apa kata Allah dalam surat Toha 124 sampai dengan 126. Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari mengingat aku. Bagaimana cara mengingat Allah? Ya, dengan Al-Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah Al-Quran. Ya. Fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang jauh dari Al-Quran, dia akan punya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama orang-orang yang dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah kau kumpulkan aku bersama orang-orang yang buta ini, menjadi orang yang buta? Apa kata Allah? Telah datang ayat-ayatku tapi kau lupakan. Iya. Jadi memang mentadaburi Al-Quran ini sangat besar, ya, manfaatnya. Bahkan ketika seseorang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran, Allah akan menanggung keperluan dia walaupun dia nggak minta. Karena kenapa? Karena ketika orang baca Quran itu kan doa. Ya, misalnya Mas Samiono nih berdoa ingin karirnya bagus, ya, atau keluarganya baik, anak-anaknya soleh. Baca Quran aja, nggak usah minta, Allah kasih. Jadi orang-orang yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, kata Nabi, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik daripada apa yang orang-orang minta itu. Kita nggak usah minta, Allah kasih, karena mereka adalah keluarga Allah. Gitu. Menarik Ustaz ya. Iya, subhanallah. Pokoknya indah ketika kita semakin kita mentadaburi dan baca Al-Quran, maka Allah akan berikan kita keberkahan. Betul, betul sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang dimaksud dengan hidup di bawah naungan Al-Quran adalah al-hifdz wal muhafalah, menghafal dan menjaga Al-Quran. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Di sini Allah pakai kata-kata kami. Ketika Allah memakai kata-kata kami, berarti Allah melibatkan yang lain. Allah melibatkan, ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah melibatkan malaikat. Dan menjaga Al-Quran, Allah melibatkan orang-orang yang menghafal Quran. Para hafiz Quran. Ya. Maka insya Allah menghafal Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat mudah, karena Allah udah jamin. Kenapa kita nggak bisa menghafal? Karena kita bilangnya susah, ya kan? Kata-kata dulu saat ini. Allah bilang susah, Allah bilang mudah, kita bilangnya susah. Makanya nggak hafal-hafal, iya kan? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir, ya kan? Oh, iya. Semua kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, tapi ada nggak yang mau ingat? Nah, kita bilangnya susah. Nah, ada satu pepatah, you are what you think, gitu kan? Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, kalau kita pikirnya susah. Padahal sebenarnya Quran itu sangat mudah untuk dihafal. Bahkan anak-anak kecil saja hafal Al-Quran. Usia tidak menjadi halangan kita untuk menghafal Al-Quran. Siapapun bisa. Siapapun bisa, ya. Siapapun bisa. Dan menghafal Quran, ya, hafal Al-Quran itu tidak harus 30 juz, ya. Ya semampu kita hafal.
Misalnya saya hafal juz 30, ya kan? Atau saya hafal 30 juz, kan bedanya tipis tuh. Juz 30 sama 30 juz kan. Tetapi coba kita tingkatkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak apresiasi dari pemerintah, orang-orang yang menghafal Quran itu mendapatkan beasiswa, ya kan? Kemudian juga apalagi ya, dia mudah-mudahan pemerintah kita ini memberikan penghargaan yang lebih ya kepada orang-orang yang menghafal Quran. Kalau bisa orang tua yang memiliki anak hafal Quran itu digaji, kayak di Iran itu digaji untuk menjaga hafalan anaknya. Bahkan di Brunei, ya, pemirsa yang dimuliakan Allah, di Brunei itu anak-anak kecil kalau ditanya apa cita-cita mereka, penghafal Quran. Kenapa? Karena diberikan gaji oleh negara. Dijamin Ustaz. Dijamin kehidupannya. Jadi dia sibuk cari nafkah lagi. Dia sibuk menjaga Al-Quran. Jadi para penghafal Quran itu aset negara gitu. Aset negara. Iya, aset negara. Bahkan kenapa sampai Gaza yang kecil gitu ya, tidak mampu dikalahkan oleh Israel? Karena mereka punya para penghafal Quran. Dan itulah yang ditakuti oleh Israel. Mengenai menghafal Ustaz ya. Gimana? Setelah kita membaca Al-Quran gitu, interaksi terus menerus, apakah memang diharuskan kita untuk menghafal Al-Quran atau sekedar apa? Kalau mau saja gitu. Gimana Ustaz? Iya, baik. Ya memang kalau secara hukum ya, kalau kita lihat secara hukum memang menghafal Quran itu tidak wajib. Ya tidak wajib. Ya. Dia ya keutamaan lah ya, sebuah keutamaan. Ya, sebuah keutamaan. Sebuah kemuliaan ya. Ketika seseorang menghafal Al-Quran maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Misalnya kayak kalau misalnya dalam perang itu Nabi ketika menguburkan para syuhada, Nabi mendahulukan orang siapa yang banyak hafalan Qurannya. Itu yang didahulukan. Dimuliakan sampai di dunia Ustaz ya. Iya, sampai wafatnya pun dimuliakan. Iya kan? Yang menjadi imam itu kan yang paling banyak hafalannya. Kemudian juga ketika Nabi juga menjadikan seseorang itu sebagai pemimpin perang, itu juga yang paling banyak hafalannya. Jadi memang kalau secara hukum memang tidak wajib, tapi dia merupakan keutamaan. Kalau bisa ya kita hafalkan semampu kita. Ya, kita tingkatkan hafalan kita karena kita itu nanti masuk surga. Ya, ada sebuah hadis. Ketika seseorang itu masuk surga, Allah suruh baca Quran dulu. Setiap orang hamba-hamba Allah. Iya. Jadi, kemudian Allah mengatakan, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sungguhnya kedudukan kamu adalah di akhir ayat yang kau baca. Subhanallah. Jadi kalau kita cuma hafalnya Al-Ikhlas terus lupa, gimana kita? Nah ini makanya mari ya, kita ajak anak-anak kita untuk meningkatkan hafalan Quran mereka. Iya. Kalau kita hafalannya sedikit, kalau bisa anak-anak kita lebih banyak daripada kita. Mumpung kita bayar hutang-hutang kita dengan menjadikan anak-anak kita mereka yang penghafal Al-Quran. Nah yang terakhir adalah yang disebut belum terakhir ini ya, yang disebut dengan orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran adalah at-tanfidh wal amalu bih. Mereka yang mengamalkan Al-Quran. Ya, jadi makanya Rasulullah itu menjadi Al-Qur'anu yamshi, Quran yang berjalan. Maka ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, simpel aja jawabannya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Quran. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, mari kita ikut juga berakhlak Qurani. Jangan Quran cuma kita baca tapi kita nggak amalkan. Karena apa? Kalau kita cuma baca Quran tapi kita nggak amalkan, kata Nabi, kamtalin lil Quran wal Quranu yal'an. Berapa banyak orang baca Quran tapi Quran itu melaknat dia. Naudzubillah. Iya. Misalnya kita baca wala taqrabuz zina, jangan deketin zina, tapi kitanya berzina. Kita baca ayat wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu makan harta dengan cara yang batil, tapi yang baca itu dia korupsi. Artinya apa? Nilai-nilai dalam Al-Quran nggak dia terapkan. Nah, maka orang yang hidup di bawah naungan Al-Quran adalah orang yang mengamalkan Al-Quran. Maka kata Ibnu Taimiyah,
Ibnu Taimiyah mengatakan, man lam yaqra'il Qur'an faqad hajar. Siapa yang enggak baca Quran berarti dia telah meninggalkan Quran. Wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbar faqad hajar. Siapa yang baca Quran kemudian dia tidak mentadabburinya, berarti dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Nah, siapa yang baca Quran, mentadabburinya tapi tidak mengamalkannya, berarti dia telah meninggalkan Al-Qur'an. Jadi begitu, Mas Samihul. Jadi semua orang kita harus berusaha, Ustaz ya. Harus terus berusaha. Jadi nggak cuma dengan membaca ya, tapi harus diterapkan ya. Diterapkan, diyakini, diamalkan dengan perbuatan. Diamalkan. Bahkan kalau para sahabat, kami tidak melewati satu ayat sebelum kami amalkan. Subhanallah, itu begitu. Subhanallah. Itu berat. Kita harus berusaha. Baik pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, semakin menarik ke kajian pada kali ini. Kita berhenti sejenak. Insya Allah kita lanjutkan setelah jeda-jeda berikut ini. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Penghasilan yang Anda terima, tabungan, deposito yang Anda simpan, perhiasan, perniagaan, investasi adalah harta Anda yang harus dijakati. Harta yang kita miliki ada bagian untuk orang yang membutuhkan. Salurkan zakat Anda melalui lembaga terpercaya PKPU. Madrasah Abdi Gentengna Balalocor, bilikna barolong, upami belajar jadi keganggu. Ayeuna sumping bantuan, abdi sadaya ngiring ngabantos, ngabangun madrasah. Baik pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita pada kali ini tentang di bawah naungan Al-Qur'an bersama Ustadz Faisal Kuni. Sahabat PKPU TV Inspirasi Umat, yang terakhir, kriteria mereka orang-orang yang hidup di bawah naungan Al-Qur'an atau fi dhilalil Qur'an adalah mereka yang at-ta'lim wad-da'wah wal jihad. Itu orang-orang yang mengajarkan dan mendakwahkan Al-Qur'an. Ya. Jadi mereka tidak hanya membaca, tidak hanya menghafal, tidak hanya mentadabur, tapi mendakwahkan Al-Qur'an, mensyiarkan Al-Qur'an. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Itu sebaik-baiknya orang. Bahkan mereka yang selalu berinteraksi Al-Quran, Allah menjadikan mereka adalah sebagai keluarga Allah. Ya. Jadi itu adalah benar-benar berbanggalah kita ketika kita menjadi duta-duta Allah yang menyampaikan ayat-ayatnya. Kita menjadi kepanjang tanganan Allah untuk mengajarkan mereka yang buta terhadap Al-Quran, mereka yang belum kenal terhadap Al-Quranul Karim. Itu adalah PR buat kita agar mereka mengenal Al-Quranul Karim. Jadi memang
Itulah ya, indahnya hidup di bawah naungan Al-Quranul Karim. Saya ingin sampaikan lagi ucapan Asy-Syahid Said Qutb. Asy-Syahid Said Qutb adalah dia mengarang buku tafsir namanya Tafsir fi Zilalil Quran, tafsir di bawah naungan Al-Quran. Beliau syahid, digantung ketika itu ya, karena mempertahankan prinsip dan kebenaran yang diyakini oleh beliau, sehingga beliau sampai syahid ya. Dan di penjara, buku Tafsir fi Zilalil Quran itu ditulis di penjara, selesai di penjara. Itulah orang-orang yang akrab dengan Al-Quran, di penjara pun tetap kreatif karena dia akrab dengan Al-Quran. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang ingin dilakukan oleh musuh-musuhku? Kalau aku di penjara, aku istirahat. Kalau aku diusir, aku jalan-jalan. Kalau aku dibunuh pun, aku mati syahid. Itu orang-orang yang mengakrabkan dirinya dengan Al-Quran. Itu tidak ada yang rugi, Ustaz ya? Ya, tidak ada. Semua kondisi apapun. Semua kondisi tetap beruntung ya. Beruntung, Ustaz. Saya ingin bacakan untuk sebagai closing nih ya, sebagai penutup. Syahid Said Qutb mengatakan, hidup dalam naungan Al-Quran adalah nikmat. Jadi ketika kita bisa akrab dengan Al-Quran, itu adalah kenikmatan. Nikmat yang hanya diketahui oleh siapa yang merasakannya. Kalau orang yang nggak ngerasain, nggak bisa merasakan nikmat. Apa nikmatnya? Mereka belum baca, belum rasa ya. Iya kan? Sama sholat kan? Pasti nikmatnya sholat. Kalau nggak dirasakan, nggak bisa. Tapi ketika orang sudah merasakan, oh nikmat. Sampai Nabi mengatakan, arihni bis sholati ya Bilal. Wahai Bilal, istirahatkan aku dengan sholat. Subhanallah. Sama orang ketika pusing, ketika coba baca Quran, coba akrabkan diri dengan Al-Quran. Karenanya nikmat yang akan mengangkat umur. Jadi baca Quran itu adalah nikmat yang mengangkat umur, memberkahi dan menyucikan kita. Itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Faisal Kuning, mengingatkan kita tentang keutamaan Al-Quran, bahwa kita sebagai hamba-hamba Allah, mobil khusus orang-orang beriman, orang muslim maupun muslimat, diwajibkan untuk membaca Al-Quran, diwajibkan untuk mentadaburi Al-Quran. Setelah itu diwajibkan pula untuk mendakwahkan Al-Quran, karena pada dasarnya kita semua membutuhkan Al-Quran. Al-Quran juga menjadi media zikir agar kita senantiasa ingat kepada Allah sebagai pencipta kita. Al-Quran juga bisa menenteramkan hati, mencerdaskan pikiran, dan memberikan keberkahan kepada siapa saja mau membaca Al-Quran. Pemirsa, sahabat PKP TV Inspirasi Umat yang dirahmati Allah, usai sudah kebersamaan kita bersama dengan saya Samyono, dengan juga Ustadz Faisal Kuhni. Ila liqa, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepada